Perkenalkan, nama saya Dea Putri Papalani dengan NPM 18401373 akan mempresentasikan mengenai indeks efek dan aksi korporasi. A. Indeks efek. Indeks efek adalah portofolio teoritis atau imajiner yang berisi sejumlah efek yang dikumpulkan atas tema dan kriteria tertentu, mengukur baik sebagian maupun keseluruhan dari sebuah pasar. Indeks komposit adalah indeks yang mengukur pasar secara keseluruhan. Indeks efek memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai tolok ukur atau benchmark dan sebagai underlying dari produk pasar modal. 1. Tolok ukur. Sebagai portofolio imajiner, indeks efek dapat menjadi acuan kinerja portofolio investor, menjadi alat yang membantu investor untuk menilai performa dari produk investasi, untuk mengukur kinerja investasi secara akurat. Investor perlu menggunakan alat ukur atau indeks yang tepat terhadap tema investasi yang diukur. Sebagai contoh, indeks saham perbankan kurang sesuai untuk mengukur portofolio yang berisi saham manufaktur. Indeks komposit dapat menjadi acuan atas performa ekonomi secara umum. 2. Pengembangan produk. Indeks dapat menjadi dasar dari pembentukan produk pasar modal, seperti produk investasi yang mengikuti indeks secara pasif, seperti Exchange Traded Funds atau ETF dan reksadana indeks, maupun kontrak derivatif atas indeks, seperti kontrak berjangka indeks efek atau indeks futures, dan kontrak opsi atas indeks atau indeks option. 1. Jenis indeks efek. Indeks komposit terdiri dari indeks harga saham gabungan atau IHSG. Kedua, indeks saham syariah Indonesia atau ISSI. Ketiga, indeks papan pertama. Dan keempat, indeks papan pengembang. Indeks sektoral terdiri dari: pertama, agrikultur. Kedua, pertambangan. Ketiga, industri dasar. Keempat, aneka industri. Kelima, barang konsumsi. Keenam, properti. Ketujuh, infrastruktur. Kedelapan, keuangan. Kesembilan, perdagangan dan jasa. Dan yang ke-10, manufaktur. Indeks tematik terdiri dari: pertama, Jakarta Islamic Index atau JII. Kedua, LQ45. Ketiga, IDX 30. Keempat, Kompas 100. Kelima, Bisnis 27. Keenam, Pevindo 25. Ketujuh, Serika Hati. Kedelapan, Infobank 15. Kesembilan, SM Infra 18. Ke-10, MNC 36. Dan yang ke-11, Investor 33. 2. Metodologi indeks. A. Penetapan universe atau tema, yaitu indeks efek dibentuk dengan tema tertentu, yaitu gaya dari investasi atau investment style yang direplikasi dan diukur oleh indeks. Tema dari indeks memiliki keragaman, beberapa di antaranya saham likuid, saham kapitalisasi pasar tertentu, saham syariah, saham berwawasan sosial atau lingkungan, corporate governance, sektor tertentu, saham pembayar dividen tertinggi, saham dari negara berkembang atau region tertentu, dan lain-lain. B. Kriteria seleksi efek. Setelah tema indeks ditentukan, langkah berikutnya dalam penyusunan indeks adalah menentukan kriteria seleksi efek konstituen indeks. Terdapat beberapa jenis kriteria antara lain: kriteria objektif,
objektif, kualitatif, kuantitatif, fundamental, teknikal, absolut, dan relatif. C. Pembobotan dan penyesuaian. Terdapat 3 metode dasar dalam pembobotan konstituen indeks, yaitu 1. Price weight, dibentuk dengan asumsi setiap efek konstituen dalam portofolio indeks memiliki jumlah yang sama, yaitu 1 unit. Indeks ini memiliki bias, yaitu lebih dipengaruhi oleh saham-saham berharga tinggi. Kedua, market capitalization rate, dibentuk dengan bobot yang mencerminkan kapitalisasi pasar dalam portofolio indeks. Seluruh indeks di BEI saat ini merupakan market cap weight index, juga sebagian besar indeks efek di dunia. Ketiga, equal weighted, dibentuk dengan asumsi sederhana, yaitu setiap efek konstituen memiliki bobot yang sama dalam portofolio indeks. D. Tanggal dasar dan nilai dasar. Nilai indeks yang telah ditetapkan 100, 1000, dan seterusnya sebagai awal dari indeks. Tanggal dasar adalah tanggal pada saat indeks berada di nilai dasar. E. Kalkulasi return. Indeks dihitung dalam frekuensi tertentu antara lain bulanan, harian, menitan, hingga real time. Dalam kalkulasi return, terdapat 2 metode umum, yaitu price return dan total return index. F. Backtesting. Penghitungan nilai indeks dengan metodologi konsisten sebelum tanggal peluncuran. Tujuannya untuk memberikan gambaran pergerakan historis atas indeks yang baru diluncurkan. G. Index maintenance. Untuk mengikuti dinamika pasar, dilakukan review atas indeks secara berkala. Review dilakukan secara periodik, baik tahunan, 6 bulanan, maupun 3 bulanan. Hasil dari review adalah perubahan efek konstituen dan perubahan bobot efek konstituen. B. Aksi korporasi. Aksi korporasi adalah tindakan strategis yang dilakukan oleh emiten secara signifikan mempengaruhi jumlah dan harga efek saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh emiten. Beberapa jenis dari aksi korporasi antara lain: pertama, equity right issue atau hak memesan efek terlebih dahulu, merupakan pelaksanaan dari preemptive right, yaitu hak yang memungkinkan para pemegang saham untuk menjaga porsi kepemilikan dan hak suara dalam RUPS, berupa prioritas untuk membeli efek yang baru diterbitkan oleh emiten sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Dua, waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang saham untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 bulan atau lebih sejak diterbitkannya waran tersebut. Tiga, stock split dan reverse stock split. Stock split adalah pemecahan nominal saham menjadi saham dengan nominal yang lebih kecil dengan rasio tertentu. Misalnya 1 unit saham nilai nominal Rp1000 dipecah menjadi 2 unit saham nominal Rp500. Reverse stock split adalah kebalikan dari stock split, yaitu penggabungan beberapa saham menjadi saham dengan nominal lebih besar dengan rasio tertentu. Stock split membuat saham mahal menjadi lebih terjangkau bagi investor retail, meningkatkan partisipasi investor, dan meningkatkan likuiditas. Dan reverse stock split memenuhi regulasi terkait harga minimum. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dividen hanya dapat dibagikan emiten dengan saldo laba positif.
berbagai bentuk dividen, dividen tunai, dividen saham, dan dividen properti. 5. Shares buyback. Shares buyback atau stock repurchase adalah pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan penerbit. 6. Obligasi konversi dan obligasi tukar. Obligasi konversi memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversi obligasi menjadi saham dari perusahaan penerbit obligasi dengan rasio yang sudah ditentukan. Obligasi tukar memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar obligasi menjadi sejumlah saham yang diterbitkan oleh perusahaan lain. 7. Callable bonds adalah obligasi yang dapat dilunasi lebih awal oleh penerbit obligasi sebelum masa jatuhnya dapat bebas. Callable bond memberikan hak kepada penerbit untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu atau strike price atau call price dalam periode tertentu. 8. Kombinasi bisnis merger atau penggabungan adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger tetap bertahan dan perusahaan yang dimerger atau sasaran berhenti beroperasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.